Saat saya bepergian dari satu gereja ke gereja lain di seluruh Amerika Utara dan seluruh dunia, banyak dari Anda yang datang kepada saya untuk berterima kasih atas pelajaran sekolah Sabat. Sungguh menyenangkan untuk datang ke rumah Anda untuk berbagi pelajaran sekolah Sabat setiap minggu. Pelajaran ini menjawab beberapa pertanyaan terdalam yang mungkin kita miliki tentang Tuhan dan seluruh pokok bahasan tentang konflik, kekerasan, dan perang serta penghakiman Tuhan atas orang jahat. Jadi, mari kita berdoa dan kemudian kita akan langsung masuk ke pelajaran kita. Bapa di surga, betapa kami bersyukur atas kenyataan bahwa Engkau memang yang memegang kendali, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat yang mengendalikan alam semesta, dan ada kalanya kami mungkin tidak sepenuhnya memahami semua yang Engkau lakukan. Namun, saya berdoa agar Engkau membantu kami dalam pelajaran ini untuk memahami pekerjaan-Mu di antara sejarah manusia dan pekerjaan-Mu untuk melawan kejahatan dan menegakkan pemerintahan kebenaran dalam nama Kristus. Amin. Judul pelajaran kita adalah Tuhan berperang untuk-Mu. Anda tahu, masalah perang ilahi dalam Perjanjian Lama adalah salah satu yang menimbulkan banyak pertanyaan. Tuhan yang berdaulat yang mengendalikan alam semesta, mengendalikan dunia ini. Namun, Tuhan yang memasuki sejarah manusia ini, memukul mundur kekuatan neraka, menghancurkan orang Amori, menghancurkan orang Amalah, menghancurkan orang Midian. Tahukah Anda bahwa Tuhan yang memerintahkan umat-Nya untuk menghancurkan? Bagaimana Anda menyelaraskannya dengan Tuhan yang penuh kasih? Kita akan membahasnya dalam pelajaran ini. Saya tertarik dengan paragraf terakhir dalam pelajaran Sabat sore yang mengatakan, minggu ini, kita terus mengeksplorasi kompleksitas perang yang disahkan secara ilahi, keterbatasan dan kondisi perang ilahi, visi akhir tentang perdamaian yang ditawarkan oleh para nabi Perjanjian Lama, dan implikasi spiritual dari peran semacam itu. Nah, itu banyak sekali, bukan? Jadi pada dasarnya, kita akan melihat apa yang ada di balik perang-perang ini. Bagaimana kita melihat belas kasihan Tuhan dalam konflik-konflik ini dalam Perjanjian Lama dan pemerintahan Tuhan yang utama dan penuh kedamaian? Dalam pelajaran hari Minggu, kita akan membuka Kejadian 15 ayat 16. Ada bagian yang sangat kuat di ayat 16 dan 5 kata yang membantu kita memahami cara Tuhan memperlakukan umat-Nya dan orang-orang kafir dengan lebih baik. Kejadian pukul 15:16. Tetapi pada generasi yang keempat mereka akan kembali ke sini, sebab kesalahan orang Amori belum genap. Jadi, jelaslah dalam rencana Tuhan dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan ini, Tuhan menjangkau semua orang, baik mereka orang Amori, orang Kanaan, orang Midian. Bahkan, Kitab Suci mengatakan bahwa Kristus adalah terang yang menerangi setiap orang yang lahir ke dunia. Jadi, ketika seseorang lahir, siapapun mereka, apapun budaya mereka, Tuhan mulai menarik mereka kepadanya. Dia menyatakan dirinya kepada mereka di alam melalui pemeliharaan hidup melalui keyakinan roh. Namun, Dia memberi mereka kuasa untuk memilih. Dalam kasus orang Amori, karena mereka terus-menerus membuat pilihan untuk melawan kehendak Tuhan, memberontak terhadap kehendak Tuhan, mereka mengisi cawan kejahatan. Kita melihat ini terjadi pada saat air bah di mana seluruh masyarakat menurut Kejadian 6 rusak di hadapan Tuhan dan pikiran hati mereka terus-menerus jahat. Kita melihat ini lagi di zaman Sodom dan Gomora di mana mereka mengisi cawan kejahatan, api pun turun. Kita melihat ini di zaman Babel dengan tulisan tangan di dinding. Banyak sekali kesalahan yang tidak ditimbang dengan neraca dan ternyata kurang. Jadi, inilah prinsipnya, kasih Tuhan melalui Roh Kudus menjangkau setiap manusia. Tuhan mencoba menarik mereka kepadanya, tetapi Tuhan memberi mereka kuasa untuk memilih. Ada saatnya mereka mengisi cawan kejahatan itu. Sekarang, kita akan melihat kekejian suku-suku kafir yang tercatat di seluruh kitab suci. Sekarang mari kita buka Kitab Imamat. Dan kita akan melihat Imamat pukul 18:24-30. Saya akan menyorot beberapa ayat saja. Imamat pukul 18:24. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu,
sebab oleh semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu menjadi najis. Lalu lanjutkan ke ayat 29. Sebab siapa yang melakukan salah satu dari segala kekejian ini, orang yang melakukannya harus dilenyapkan dari antara bangsa itu. Di ayat 30, ia berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang keji, tentang menajiskan diri. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang keji itu? Menyembah berhala, mengorbankan anak-anak kepada berhala, percabulan yang terang-terangan. Jadi, ada penyembahan berhala, ada pengorbanan anak-anak, percabulan yang terang-terangan, ada kerusakan total dalam masyarakat. Hal ini tentu saja disebutkan dalam Ulangan 18. Di sini, dalam Ulangan 18, kita juga menemukan kerusakan ini dan di Ulangan pasal 18. Dan kita akan melihat di sini pada ayat 9-4. Ulangan 18:9-14, kamu melihat beberapa kekejian. Ketika kamu memasuki negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, janganlah kamu belajar mengikuti kekejian bangsa-bangsa. Nah, kekejian apakah itu? Tidak akan didapati di antaramu seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, seorang yang melakukan ilmu sihir, seorang peramal, seorang penelaah, seorang tukang sihir, seorang pemantera, seorang arwah, seorang peramal, atau seorang yang memanggil orang mati. Jadi, inilah yang kamu miliki. Kamu tidak hanya memiliki penyembahan berhala, tidak hanya mempersembahkan anak-anak kepada berhala, seburuk itu pun, tidak hanya percabulan, tetapi kamu memiliki spiritualisme tingkat tinggi di mana mereka mempraktikkan astrologi, mencoba berkomunikasi dengan orang mati, di mana ada pemberontakan total terhadap rencana dan prinsip-prinsip Tuhan. Dalam catatan di bawah pelajaran hari Minggu tentang kejahatan orang Kanaan yang kita baca, kita perlu melihat lebih jauh dari kitab Yosua untuk memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan kejahatan dan bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan. Praktik-praktik menjijikan bangsa-bangsa ini seperti pengorbanan anak, ramalan, ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu sihir, yang berarti berkomunikasi dengan orang mati dan spiritualisme memberi kita petunjuk. Sekarang, lihat paragraf terakhir di bawah pelajaran hari Minggu. Pemusnahan orang Kanaan saat itu bukanlah sebuah renungan. Sesuatu yang muncul setelah keputusan Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Penduduk Kanaan diberi masa percobaan. Ingatkan kita membaca bahwa kejahatan orang Amori itu apa? Belum genap. Kemudian dikatakan, masa belas kasihan tambahan di mana mereka memiliki kesempatan untuk menemukan Tuhan dan karakternya melalui kesaksian para leluhur yang tinggal di antara mereka. Mereka memiliki kesempatan, tetapi jelas mereka menyia-nyiakannya dan terus melakukan praktik-praktik yang mengerikan sampai Tuhan akhirnya harus menghentikan mereka. Petik 2. Jadi yang kita lihat adalah belas kasihan Tuhan yang menjangkau pemberontakan mereka yang terus berlanjut dan kemudian Tuhan turun tangan, Tuhan yang adil yang telah menunjukkan belas kasihan. Dia adalah hakim yang paling adil. Kita melihat Kejadian 18 ayat 25 pelajaran hari Senin. Kejadian pasal 18 dan ayat 25. Kejadian 18 dan ayat 25. Kita akan melihatnya di sana. Jauhlah daripadamu untuk melakukan hal seperti membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar menjadi seperti orang fasik. Jauhlah darimu, ya Tuhan. Saya menambahkan kata Tuhan. Jauhlah darimu, dia merujuk kepada Tuhan. Tidakkah hakim segenap bumi akan bertindak adil? Jadi ketika kita melihat kehancuran suku-suku kafir, kita melihatnya dalam konteks Tuhan yang adil di seluruh Alkitab. Kita melihat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Hal ini khususnya di garis depan dalam kitab Mazmur. Anda melihat Mazmur 7 ayat 11, misalnya. Jadi Tuhan memang hakim yang adil. Mazmur 7:1. Tuhan adalah hakim yang adil, dan Tuhan murka kepada orang jahat setiap hari. Jadi, Tuhan adalah hakim yang seperti apa? Dia hakim yang adil, bukan? Mazmur 50 ayat 6. Di sepanjang Mazmur, Daud berbicara tentang Tuhan sebagai kebenarannya. Bahkan, di kitab Wahyu pada akhir zaman, seluruh alam semesta akan bernyanyi,
dan adil segala jalan-Mu, ya Allah. Namun, kita melihat Mazmur 50 di sini, dan kita akan melompat ke ayat 6. Mazmur 50:6 berkata, biarlah langit memberitakan apa kebenarannya, karena Tuhan sendiri adalah hakim. Jadi sekali lagi, Tuhan adalah apa? Hakim yang adil. Mazmur 82 ayat 1. Di sepanjang Mazmur, kita menemukan Mazmur 82 ayat 1 ini. Tuhan berdiri di tengah-tengah jemaat yang perkasa. Dia menghakimi di antara para dewa. Kata dewa ada di King James Version, tetapi sebenarnya kata yang lebih baik adalah hakim. Dia menghakimi di antara para hakim. Dengan kata lain, Anda dapat memiliki hakim duniawi, tetapi Tuhan adalah hakim yang adil yang jauh lebih unggul daripada para hakim duniawi itu. Teks terakhir yang akan kita baca adalah Mazmur 96:10. Saya ingin Anda merasakan hal ini di seluruh Mazmur. Mazmur 96:10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan memerintah. Dunia juga kokoh berdiri. Tidak akan goyang. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil. Apa yang Tuhan lakukan? Dia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan caranya, dengan adil. Jadi Tuhan adalah hakim yang adil. Perhatikan catatan di bawah pelajaran ini, pelajaran hari Senin. Dikatakan ini akan ada di paragraf kedua sekitar 5 kalimat ke bawah. Perang Israel tidak dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan bagi diri mereka sendiri, tetapi untuk menegakkan keadilan dan perdamaian Tuhan di negeri itu. Oleh karena itu, inti dari pemahaman konsep perang suci adalah konsep pemerintahan dan kedaulatan Tuhan yang dipertaruhkan dalam gambaran Tuhan sebagai pejuang, sama seperti dalam gambaran Tuhan sebagai raja atau hakim. Dengan kata lain, ada pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Dan Tuhan itu penyayang. Tuhan itu adil. Namun, Tuhan juga sampai pada titik di mana Dia melangkah ke dalam sejarah manusia, menghakimi kejahatan, dan keinginannya adalah agar kebenaran berkuasa. Sekarang, dalam pelajaran hari Selasa, ada dua kata yang menarik, disposisi atau pemusnahan. Dengan kata lain, apa rencana awal Tuhan? Apakah rencana awal Tuhan adalah mengusir orang Kanaan dari tanah itu atau rencananya adalah memusnahkan mereka? Kita menemukan beberapa bagian Alkitab yang menakjubkan tentang fakta bahwa rencana awal Tuhan adalah disposisi untuk mengusir mereka dari tanah itu. Misalnya, lihat Keluaran 23 ayat 28-30. Keluaran pasal 23 ayat 28-30. Aku akan melepaskan tabuhan di depanmu, yang akan menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari hadapanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sunyi sepi dan binatang-binatang di padang menjadi terlalu banyak bagimu. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari hadapanmu, sampai kamu bertambah banyak dan memiliki negerimu. Sekarang perhatikan, aku akan mengusir tabuhan tawon itu. Aku akan mengirimkan tabuhan tawon itu untuk mengusir mereka. Bukanlah rencana Tuhan agar Israel berperang. Sama sekali bukan rencana Tuhan agar Israel harus ikut serta dalam pertempuran untuk membunuh orang Kanaan, orang Amori, Desbe. Dua hal yang menyebabkan hal itu. Pertama, pemberontakan terus-menerus orang Kanaan. Kedua, ketidakpercayaan Israel. Seandainya Israel memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil alih pertempuran ini. Kita menemukan ini di seluruh perjanjian lama. Lihat misalnya, Keluaran 33 ayat 2. Keluaran 33:2. Tuhan ingin berperang melawan mereka. Tuhan ingin mereka mengizinkannya mengusir orang jahat. Lihat, Keluaran 33:2. Aku akan mengutus malaikatku di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Pergilah ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sekarang perhatikanlah firman-Nya. Sebab aku tidak akan maju ke tengah-tengahmu, supaya aku tidak membinasakan kamu seperti kamu, bangsa yang tegar tengkuk. Jadi dengan kata lain, apa yang Tuhan katakan adalah, lihatlah, akulah yang ingin mengusir mereka. Aku akan berperang untukmu. Mereka tidak percaya, mereka memberontak terhadap rencana Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan harus melakukan rencana lain. Lihatlah Bilangan 33 ayat 52. Bilangan 33.
Ayat 52. Perjanjian Lama penuh dengan instruksi yang terus-menerus bahwa Tuhan sendiri akan berperang untuk orang Israel. Bilangan 33 dan kita akan melihatnya di ayat 52. Maka engkau harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan merobohkan semua patung pahatan mereka, merobohkan semua patung tuangan mereka, dan merobohkan semua bukit pengorbanan mereka. Engkau harus merampas penduduk negeri itu dan tinggal di sana. Sebab aku telah memberikan negeri itu kepadamu untuk dimiliki. Jadi mereka harus mengusir mereka, bukan menghancurkan mereka, bukan membunuh mereka, tetapi mereka harus mengusir mereka. Tuhan tetap akan bekerja dengan orang Kanaan, tetapi mereka harus menghancurkan semua patung jahat mereka, semua penyembahan berhala mereka. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel tidak memiliki iman yang total kepada Tuhan. Jadi dia tidak dapat bekerja seperti yang dia inginkan dengan lebah-lebah itu atau mendatangkan ketakutan kepada mereka. Maka Tuhan dibatasi oleh ketidakpercayaan mereka. Dia kemudian bersatu dengan mereka. Tuhan bekerja dengan kita, bahkan dalam kegagalan kita untuk percaya, bahkan dalam kurangnya iman kita, bahkan dalam ketidakpercayaan kita, Tuhan bekerja dengan kita. Dan Tuhan punya rencana lain. Tetapi orang Kanaan memberontak. Jadi, Israel kemudian dipimpin untuk menghancurkan mereka. Sekarang lihatlah Ulangan pasal 9:3. Ulangan 9:3. Pelajaran ini memberikan beberapa wawasan yang menakjubkan. Ulangan 9:3, maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu seperti api yang menghanguskan, ia akan membinasakan mereka dan akan membawa mereka ke hadapanmu. Jadi, engkau harus menghalau mereka dan menumpas mereka dengan segera, seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu. Petik 2. Jadi, di sini ada lebih dari sekadar disposisi. Disinilah penghancuran. Mengapa? Mari kita buka Ulangan pasal 12 ayat 2 dan 3. Ulangan 12. Engkau harus menumpas sama sekali segala tempat yang di mana bangsa-bangsa yang telah kau duduki itu beribadah kepada Allah mereka, di gunung-gunung yang tinggi dan di bukit-bukit, di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah-mesbah mereka dan tugu-tugu berhala mereka harus kau robohkan, dan patung-patung kayu mereka harus kau bakar dengan api. Patung-patung Allah mereka harus kau tebang dan nama-nama mereka harus kau lenyapkan dari tempat itu. Rencana Allah adalah saat Ia mengusir suku-suku kafir untuk menghancurkan setiap sisa kejahatan, setiap sisa penyembahan berhala, sehingga tidak akan berdampak apapun pada orang Israel. Apakah Anda melihatnya di sana? Hancurkan semua tempat yang menjadi tempat ibadah. Hancurkan semua ini ada di Ulangan 12:2. Hancurkan aulah-aulah mereka, hancurkan gunung-gunung mereka yang tinggi. Itulah yang mereka sembah sebagai aulah-aulah palsu ini. Dan kemudian dikatakan pilar-pilar suci mereka, bakarlah patung-patung kayu mereka, bakarlah patung-patung pahatan mereka. Jadi dikatakan, bakarlah semuanya ini. Mengapa? Perang Tuhan tidak harus melawan orang Kanaan. Itu melawan penyembahan palsu mereka. Dia ingin menyelamatkan mereka. Lihat di sini di paragraf kedua, pelajaran hari Selasa. Perang suci terutama berorientasi pada budaya dan masyarakat Kanaan yang rusak. Untuk menghindari kontaminasi, Israel harus menghancurkan semua elemen yang menyebarkan kerusakan. Namun, semua penduduk Kanaan dan mereka yang secara individu mengakui kedaulatan Tuhan sebelum penaklukan atau bahkan selama penaklukan dapat melarikan diri melalui imigrasi. Satu-satunya bagian dari populasi Kanaan yang ditakdirkan untuk dihancurkan adalah mereka yang mengundurkan diri ke kota-kota berbenteng yang dengan keras kepala terus memberontak terhadap rencana Tuhan bagi orang Israel dan mengeraskan hati mereka. Jadi, jika mereka meninggalkan tanah mereka, mereka tidak akan dihancurkan. Namun, jika mereka pergi ke kota-kota berbenteng, yaitu orang Kanaan, maka mereka beserta budaya itu harus dihancurkan. Tuhan memberi setiap orang pilihan bebas. Itulah pelajaran hari Rabu. Ulangan 20 ayat 10 dan 15-18. Tuhan memberi setiap orang pilihan bebas. Apakah mungkin bagi seseorang yang dulunya orang Kanaan atau di sisi lain untuk berubah? Tentu saja. Pikirkan tentang Rahab, pelacur Kanaan di kota Yerikho. Namun, ia membuat beberapa keputusan positif dan akhirnya berubah.
Pikirkan tentang orang Gibeon yang membuat keputusan untuk pergi dan menjadi bagian dari perkemahan Israel bahkan sebagai pelayan. Namun, pikirkan tentang Acen di Israel yang berubah. Jadi, Anda memiliki gagasan tentang pilihan bebas. Ulangan 20 ayat 10. Ketika Anda mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, umumkanlah tawaran perdamaian kepadanya. Dengan kata lain, tawaran perdamaian. Anda dapat memilih apakah Anda menginginkan perdamaian atau perang. Lihat, Ulangan pasal pukul 10:15-18. Demikianlah harus kamu pergi ke segala kota yang jauh dari tempatmu, yang bukan termasuk kota-kota bangsa-bangsa itu. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusaka, janganlah kau biarkan hidup seekor pun yang bernafas. Tetapi haruslah kau tumpas orang Het, orang Amori, orang Kanaan dan orang Peri, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Mengapa? Kota-kota yang jauh dari mereka, yang telah pergi. Apa yang tertulis di sana? Engkau harus pergi ke kota-kota yang bukan termasuk kota-kota bangsa-bangsa itu. Jika mereka pergi ke kota-kota berbenteng itu untuk berperang, seluruh kebudayaan mereka harus dihancurkan. Mengapa? Karena jika tidak dihancurkan, Israel akan tercemar. Kemudian mereka akan kehilangan kesenangan Tuhan. Kemudian mereka akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi ketaatanlah yang memungkinkan umat Tuhan untuk dilindungi. Yesus bukanlah raja perang. Dia adalah raja perdamaian. Dia menginginkan perdamaian. Anda melihat ini di seluruh kitab Yesaya. Yesaya 9 ayat 6. Mari kita lihat kitab Yesaya. Kita berada di pelajaran hari Kamis. Yesaya 9 ayat 6. Bagaimana Yesus digambarkan dalam Yesaya 9? Ayat 6. Dia adalah pangeran dari apa? Anda mengerti, dia adalah pangeran perdamaian. Lihat, Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Pemerintahan akan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, pangeran perdamaian, dan kekuasaannya dalam damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Yesus ingin membawa perdamaian ke Israel dengan mengusir orang-orang kafir, menghancurkan semua patung, menghancurkan praktik penyembahan, menghancurkan semua peramal, ahli nujum. Dia ingin membawa perdamaian karena dia adalah pangeran perdamaian. Yesaya 11:1-5. Tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, dan tidak akan menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi dengan adil. Sekarang, lihatlah ayat 5. Kebenaran akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan adalah ikat pinggang jalannya. Kedamaian dan kebenaran saling terkait. Yesus, hakim yang adil, ingin memusnahkan kejahatan agar Israel dapat hidup dalam damai. Dan suatu hari nanti Yesus akan datang kembali. Suatu hari nanti ia akan mengalirkan kemuliaan langit sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Suatu hari nanti keadilan akan berkuasa. Suatu hari nanti kebenaran akan berkuasa. Suatu hari nanti kedamaian akan berkuasa selama-lamanya. Saya suka apa yang dikatakannya. Cara itu dikatakan dalam komentar Alkitab Advent volume 2 halaman 105. Tuhan lambat marah. Ia memberikan bangsa-bangsa yang jahat waktu percobaan agar mereka dapat mengenalnya dalam karakternya. Menurut terang yang diberikan, mereka akan dikutuk karena menolak menerima terang dengan memilih jalan mereka sendiri daripada jalan Tuhan. Tuhan memberikan alasan mengapa dia tidak segera mengusir orang Kanaan. Kejahatan orang Amori belum genap. Saya teruskan cerita ini sampai titik itu tercapai dan kejahatan mereka sudah genap. Pembalasan Tuhan akan ditunda. Semua bangsa memiliki masa percobaan. Mereka yang melanggar hukum Tuhan akan bertambah jahat. Anak-anak akan mewarisi semangat pemberontakan orang tua mereka dan melakukan hal yang lebih buruk daripada ayah mereka sebelum mereka sampai murka Tuhan menimpa mereka. Hukumannya tidak berkurang karena ditangguhkan. Kita sampai pada 3 hal yang dapat diambil dari pelajaran ini. Hal pertama, Tuhan itu penyayang.
Hal kedua, Tuhan memberi waktu kepada manusia untuk bertobat. Hal ketiga, ketika mereka memberontak melawannya, Tuhan yang adil akan turun tangan untuk menghancurkan kejahatan, keburukan, dan ketidakadilan. Dia akan melakukan itu di akhir zaman. Namun saat ini, dia mengulurkan tangannya dalam kasih karunia dan belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang luar biasa dalam kitab Yosua yang memberi kami tujuan, makna dalam hidup kami sendiri, rasa keadilan-Mu, kebaikan-Mu, yang membantu kami menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam pertikaian besar di balik layar. Dan kami tahu Engkau berbelas kasihan, tetapi kami tahu Engkau adalah hakim yang adil dan suatu hari nanti akan menghancurkan semua kejahatan. Jagalah kami agar tetap setia kepadamu sampai hari itu tiba dalam nama Kristus. Amin.